Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah yang mana atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di hari ini dan untuk menghadiri acara P2K2. Selawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Abu Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti acara P2K2 yang merupakan salah satu kewajiban kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan sesi cermat meminjam dan menabung. Kemarin kita sudah hitung-hitungan bagaimana kita mengelola keuangan, kemudian bagaimana kita mengelola utang. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit review pada sesi yang pertama, mengelola keuangan keluarga. Masih ingat dengan apa yang dinamakan kebutuhan dan keinginan? Masih? Okey, Ibu Asma, saya akan menanyakan apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan dalam keluarga. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak perlu dipenuhi dan tidak akan mengganggu dalam kehidupan keluarga. Okey, berarti keinginan kalau tidak dipenuhi tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Okey. Dan berarti itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kebutuhan dan keinginan itu sesuatu dua hal yang berbeda. Kebutuhan harus dipenuhi sedangkan keinginan tidak harus segera dipenuhi. Okey. Kemudian kita review lagi bagaimana kita cermat meminjam. Cermat meminjam, kita sudah kemarin sudah hitung-hitungan bagaimana memilih tempat meminjam, bagaimana cara mengembalikan pinjaman dan lain sebagainya. Pada hari ini kita akan melanjutkan dengan sesi menabung. Okey, sesi menabung. Okey, sebelum kita mulai, ada sedikit cerita. Di sini ada cerita belalang dan semut. Tapi ceritanya masih acak. Perlu kita susun. Oleh kerana itu saya mohon kepada ibu-ibu, tolong susun. Ini ceritanya masih acak. Tolong susun bagaimana menjadi sebuah alur cerita. Tolong pukul ibu-ibu. Tolong pukul. Okey, sekarang kita lihat. Saya kasih waktu 2 minit bagaimana menyusun ini menjadi satu alur cerita. Nanti kita akan ceritakan ini menyangkut dengan manfaat menabung. Okey, silakan ibu-ibu susun. Sudah, Pak. Sudah, Ibu Sri? Sudah. Ibu kita? Sudah. Okey. Di sini kita lihat cepat kita akan menunjukkan kembali. Okey. Di sini urutan yang pertama yang mana? Nomor 4. Nomor 4. Di sini. Kemudian yang kedua? Nomor 1. Kemudian urutan yang ketiga? Nomor 6. Urutan keempat? Nomor 2. Tolong ditulis tadi, sudah kan? Yang urutan kelima? Nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutan ke-6? 6, 3. Okey. Di sini kita dapat melihat, okey, betul sekali urutannya. Sehingga sini dapat kita menjadi satu cerita di mana belalang dan semut. Di sini suatu pagi yang cerah, ada sebuah cerita di suatu pagi yang cerah
kita melihat di sini semut yang sedang bekerja keras mengumpulkan makanan. Sedangkan belalang dengan santainya dengan duduk santai tanpa mengumpulkan makanan. Kata belalang, buat apa kalian malah bekerja keras? Kata semut, hai jangkrik, kami berjaga-jaga untuk musim hujan. Kemudian urutan yang kedua tadi, nomor satu, pasukan semut terus mengumpulkan makanannya untuk menghadapi musim hujan. Sedangkan belalang asik dengan tidurnya. Malas, penting tidur saja. Urutan yang ketiga tadi, nomor 6. Di sini semut mencoba menasehati belalang. Hai belalang, walaupun sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini nih. Okey. Sampai kapan? Kata belalang. Kemudian setelah menasihati si belalang, kemudian tibalah musim hujan. Itu nomor urut 2 ya kan? Nomor urut 2, tibalah musim hujan di mana si belalang merasa lapar. Kemudian dia memenggangi perutnya. Kemudian yang kelima, dia meminta makanan pada semut. Ini urutan yang kelima. Yang kelima lah. Jangkrik makanan terima. Enggak, ini yang ketiga. Semut, aku lapar, boleh minta makanan. Ya kan? Boleh minta makanan. Maka baru karena semut pemurah, maka dikasihlah makanan. Jangkrik, ini makanan untukmu. Terima kasih semut, aku janji akan rajin menabung makanan. Artinya dalam cerita ini kita dapat memetik suatu iktibar bahwasanya rezeki yang kita peroleh, pendapatan yang kita peroleh itu tidak sama. Apalagi di masa Covid ini, pendapatan kita tidak menentu, ya kan? Mungkin suami ibu mungkin penjualannya agak berkurang dan lain sebagainya. Maka oleh itu kita harus mensiasatinya dengan menabung. Menabung tidak harus banyak, akan tetapi harus rutin, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Okey. Di sini kita akan melihat suatu contoh cerita di mana Ibu Lili membutuhkan biaya sebesar 2.400.000. Tolong ditulis. Ibu Asma, tolong kumpul. Di sini Ibu Lili, tolong dicatat. Ibu Lili membutuhkan uang sebesar 2.400.000. Tolong dicatat. Untuk membayar pangkal uang SMA anaknya yang akan masuk SMA 2 tahun lagi. Berarti anaknya akan masuk SMP. Anaknya sekarang masih SMP. 2 tahun lagi akan masuk SMA. Maka kita akan maka jumlah uang yang akan kita kumpulkan adalah sebesar 2.400.000. 2.400.000 harus dikumpulkan selama 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan, ya kan? Jumlah yang harus ditabung berarti 2.400.000 bagi 24. Coba bagi Ibu. Coba bagi. Berarti 100.000 kan? Berarti Ibu Lili harus menabung per bulannya 100.000. 100.000 dibagi 30 hari, maka 3.300. Artinya setiap hari kita harus menabung sebanyak 3.300 per hari. Okey?
Kalau kita perlu uang segera mungkin agak susah. Akan tapi dengan menabung, cara menabung ini akan memudahkan kita untuk membayar pengeluaran yang tidak terduga. Pengeluaran tidak terduga itu tidak mesti uang pangkal masuk SMA. Kadang-kadang anak kita sakit ataupun suami kecelakaan dan lain sebagainya, hajatan dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita lihat tempat-tempat menabung. Yang pertama, kalau di rumah kita celengan. Yang kedua, kalau anak sekolah ada di kas sekolah. Yang ketiga, arisan. Yang keempat, kelompok simpan pinjam. Kalau kita mungkin kelompok PKH. Kemudian koperasi dan pasar bar. Di sini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Logasi mudah dijangkau, setorannya apakah harus rutin atau tidak. Kemudian apakah ada risiko, apakah ada bunga atau biaya administrasi, apakah bisa diambil sewaktu-waktu. Oke? Sampai di sini mengerti? Intinya kita harus menabung. Intinya kita harus menabung untuk menghadapi hari esok. Kadang-kadang ada pengeluaran yang tidak terduga. Dengan menabung, paling tidak kita mempunyai persiapan. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ya? Kalau tidak, saya sudahi acara P2K2 pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.